Shalom para pemirsa, sahabat setiawan Voice of Seven, dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, menyapa kepada para sahabat-sahabat setiawan yang menyaksikan terus-menerus pelajaran-pelajaran sekolah sahabat kita di tahun 2024, khususnya di triwulan yang keempat. Bersyukur pada pagi hari ini kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-12 di triwulan yang keempat dengan judul Saat Kemuliaan Salib dan Kebangkitan. Di studio saya ini, saya tidak sendirian, saya bersama dengan kedua panelis yang akan membahas pelajaran demi pelajaran sepanjang satu pekan pada saat hari ini. Saya sapa di seberang sana Pendeta Muda Gavril Laloan. Beliau adalah gembala jemaat di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Haleluya dan BSI Tabanan Pulau Bali. Shalom Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Shalom sahabat Voice of Seven. Tuhan memberkati. Terima kasih. Yang kedua adalah Pendeta Muda Michael Manawan. Beliau saat ini melayani di GH Mahaka Turen, Malang. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta, shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, kita akan segera mulai untuk pelajaran sekolah sahabat kita. Tidak terasa bahwa kita sudah hampir dalam penghujung pelajaran sekolah sahabat kita di triwulan yang keempat tahun 2024. Dan sebelum kita akan mulai, Pendeta Muda Michael Manawan akan mengawalinya dengan doa. Baik, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami hamba-hambamu, Pendeta Eagle dan juga Pendeta Davril akan memimpin akan pelajaran yang indah pada saat ini. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai masing-masing kami. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Voice of Seven yang mendengarkan dan menyaksikan akan tayangan ini. Kiranya Engkau memberkati Bapa. Biarlah hati masing-masing mereka dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pelajaran demi pelajaran yang disampaikan itu boleh bermanfaat ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Sebelum kita akan masuk kepada pembukaan pelajaran sekolah sahabat kita, saya akan menyampaikan bahwa bila mana sahabat-sahabat Voice of Seven ingin didoakan atau ada hal-hal yang terkait untuk dapat kami kunjungi, kami doakan, bahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang pelajaran sekolah sahabat kita, bisa menghubungi di nomor berikut ini, 0857 0099 4007. Sekali lagi, 0857 0099 4007. Sekali lagi dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, saya Pendeta Eagle Angkau akan mengawali sebagai moderator dalam pembukaan pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Saat Kemuliaan Salib dan Kebangkitan. Saudara, pelajaran kita tadi saya katakan ini sudah dalam puncaknya. Kita bersyukur bahwa pelajaran sekolah sahabat khususnya di kitab Yohanes 20 pasal ini sudah hampir selesai. Dan diawali dari sahabat petang menyebutkan bahwa ternyata puncak dari kitab Yohanes ini berbicara tentang dua hal, yaitu penyalipan dan kebangkitan Kristus. Memang ada keunikan dari keempat Injil, baik daripada Matius, baik daripada Lukas dan juga
Markus. Sesuai dengan Yohanes 18 ayat 37. Sebagai ayat inti kita, ayat hafalan kita. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa akulah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Yohanes, dia menggambarkan karakter Yesus khususnya pada saat dia berada di penyalipan. Karena berbicara tentang penyalipan, orang banyak mengira bahwa kekuasaan yang dialami Yesus itu sudah selesai. Demikian juga misi daripada setan. Tetapi ternyata kitab Yohanes telah membuka pemikiran kita. Justru kitab Yohanes menyatakan itu adalah penobatannya. Ya, penobatan sebagai seorang juru selamat. Dalam kehinaan yang dilihat oleh banyak orang, yang dilihat juga dalam banyak orang adalah penderitaan. Tetapi sekali lagi, kitab Yohanes memberikan gagasan, ironis apapun karena penyalipan yang paling menghinakan yang digunakan oleh orang-orang Romawi saat itu, justru telah memberikan penobatan khusus tentang Yesus yang adalah juru selamat. Secara terbuka kita akan menyaksikan kedua panelis kita. Yang pertama, kami serahkan kepada pendeta muda Gavrin Laloan yang akan memberikan gambaran tentang pelajaran hari Minggu, Senin, dan Selasa. Kepada pendeta muda Gavrin Laloan kami persilakan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam pelajaran hari Minggu dengan judul apakah kebenaran itu. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai ayat 38. Di sana ada sebuah percakapan yang terjadi antara Yesus dan Pilatus. Pontius Pilatus. Siapakah Pontius Pilatus ini? Pontius Pilatus dia adalah seorang Roma. Dia juga adalah seorang gubernur dan dia juga adalah seorang hakim. Di sini kita dapat melihat gubernur ini bertanya kepada Yesus, apakah dia adalah raja orang Yahudi? Nah, ini adalah referensi pertama tentang gelar Yesus, tetapi kita akan melihat di mana gelar ini akan terus melekat dalam diri Yesus bahwa dia adalah raja orang Yahudi, bahkan sampai Yesus tergantung di atas kayu salib. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 19 kita akan melihat bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Ini adalah gelar yang melekat dalam diri Yesus. Dan pada saat percakapan terjadi antara Yesus dengan Pilatus, di sini Pilatus ingin bertanya kepada Yesus apakah dia adalah raja orang Yahudi. Dan Yesus kembali bertanya kepada Pilatus, apakah engkau menanyakan pertanyaan itu dari hati atau engkau bertanya pertanyaan tersebut oleh karena ada orang lain yang mengatakan kepada Pilatus. Dan di dalam cerita ini Pilatus pada akhirnya agak sedikit bingung juga dan agak sedikit mungkin kesal oleh karena Yesus bertanya balik kepada Pilatus. Di dalam pelajaran sekolah Sabat, kalau kita melihat bahwa itu adalah sebuah penghindaran yang berakar kepada kejengkelan atas pertanyaan Yesus yang begitu dekat. Pilatus menjawab bahwa saya bukan orang Yahudi. Bangsamu membawa Anda untuk diadili kepada saya. Sehingga dari percakapan ini Pilatus bertanya kepada Yesus. Dan di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-36, Yesus menjawab kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini,
pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ini adalah jawaban Yesus terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Pilatus. Dan mendengar hal itu, Pilatus langsung menyimpulkan perkataan Yesus. Jadi engkau adalah raja. Kemudian Yesus langsung menjawab apa yang dikatakan oleh Pilatus bahwa engkau mengatakan bahwa saya adalah raja. Dan Yesus lebih lanjut mengatakan bahwa untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Itu adalah jawaban dari pertanyaan Yesus. Dan mendengar jawaban dari pertanyaan Pilatus, Pilatus kemudian berkata kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Saya dan saudara sebagai seorang pembaca tentu kita mengetahui bahwa Yesus adalah kebenaran. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah firman. Di dalam Yohanes 17 mengatakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tetapi Pilatus ketika dia bertanya kepada Yesus, dia tidak menaruh perhatian yang dalam. Ketika dia bertanya kepada Yesus, dia langsung keluar dan bertemu dengan orang-orang Yahudi yang saat itu sedang menunggu di luar pengadilan, karena mereka tidak mau masuk ke dalam ruang pengadilan, karena pada saat itu adalah hari raya Paskah. Mereka tidak mau untuk menajiskan diri mereka. Pada saat Pilatus keluar, dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia tidak menjumpai sedikit pun kesalahan di dalam diri Yesus. Kalau saudara-saudara memperhatikan bahwa ada 3 kali kurang lebih Pilatus mengatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes 18 ayat 29 dan ayat 38b. Dan kita dapat lihat juga di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang keempat. Pilatus mengatakan bahwa orang yang ingin diadili oleh orang-orang Yahudi ini, dia tidak bersalah. Jadi Pilatus berusaha untuk menemukan cara membebaskan Yesus. Dia tahu karena pada saat itu adalah seperti biasanya di hari raya Paskah, orang Yahudi akan memilih siapa yang akan mereka bebaskan, sehingga Pilatus membawa sebuah penawaran. Apakah mereka ingin membebaskan Yesus? Dia perhadapkan pilihan ini antara Yesus dengan seorang yang bernama Barabas. Barabas memang jelas dia adalah seorang penjahat. Dia adalah seorang perampok, sedangkan Yesus tidak memiliki kesalahan apapun. Tetapi ketika diperhadapkan manakah yang ingin orang-orang Yahudi ini bebaskan, apakah Yesus atau Barabas, mereka tidak menghiraukan akan penawaran yang dilakukan oleh Pilatus untuk membebaskan Yesus, tetapi mereka lebih memilih untuk membebaskan Barabas. Dan melihat hal itu, Pilatus pun merasa heran dan dia mulai lebih berusaha supaya menemukan cara untuk membebaskan Yesus. Tetapi karena massa yang memilih untuk supaya Yesus tetap diadili, disalibkan, sehingga Pilatus pada akhirnya mengatakan di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16a, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sehebat apapun upaya yang dilakukan oleh Pilatus untuk membebaskan Yesus, tetapi untuk mempertahankan posisinya dan situasi yang tidak kondusif yang terjadi pada saat itu, Pilatus pada akhirnya tidak menolong Yesus. Nah, kita lanjut kepada peristiwa yang terjadi di atas kayu salib, di mana ketika Yesus berada di kayu salib, dia menanggung akan penderitaan saya dan saudara. Salib adalah penghukuman terberat yang ada pada zaman Romawi pada saat itu, dan Yesus mengambil
hukuman yang paling berat ini untuk menjadi juru selamat. Yang menarik di dalam pelajaran kita di hari Selasa, ada sebuah adegan peristiwa yang menyentuh di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Di mana pada saat Yesus disalib, ternyata ada orang-orang terdekat yang mendampingi Yesus di dalam pergumulan yang berat pada saat itu. Ada Maria, ibu Yesus, ada juga Maria, istri dari Kleopas, dan ada juga Maria Magdalena. Bahkan ada juga murid yang dikasihi, yaitu Yohanes itu sendiri. Dan Yesus berkata kepada ibunya, dan juga dia berkata kepada Yohanes. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Dan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudara, ini merupakan peristiwa yang bagi Maria sangat menyedihkan ketika dia melihat anak yang dia besarkan harus tergantung di atas kayu salib, padahal tidak melakukan kesalahan sama sekali. Ini adalah sebuah kisah yang ternyata telah dinubuatkan oleh Simon di dalam Lukas pasal 2 ayat 34 sampai ayat 35. Di mana pada saat Yesus dibawa ke bait suci pada saat dia masih bayi, tetapi pada saat yang sama juga bertahun-tahun kemudian orang tuanya Maria harus melihat anaknya tergantung di atas kayu salib. Dan pada saat Yesus berada di atas kayu salib, dia berkata setelah melewati rentetan peristiwa yang ada, dia berkata, "Sudah selesai." Artinya semua yang harus digenapi telah dia genapi. Semua yang harus diselesaikan telah dia selesaikan. Dan ketika Yesus berkata, "Sudah selesai," dia sedang menyelesaikan, menggenapi pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya untuk dia lakukan. Itulah kurang lebih pelajaran yang ada di dalam pelajaran filsafat dari hari Minggu sampai hari Selasa. Demikian Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Gavril. Luar biasa apa yang telah disampaikan. Tapi sedikitnya bisa lebih diperjelas. Saya lebih merujuk kepada satu pengalaman yang dihadapi oleh Pontius Pilatus. Kita sudah tahu bahwa dia adalah seorang gubernur, ya. Dia adalah seorang Romawi, bahkan pelajaran-pelajaran yang kemarin dia disebutkan adalah seorang hakim, ya. Dan tadi pendeta menyatakan bahwa Pilatus sudah mengetahui siapakah Yesus sebenarnya, bahwa dia tidak memiliki kesalahan apapun. Bahkan beberapa ayat di dalam Yohanes disinggung 3 kali tadi disebutkan oleh Pendeta Gavril bahwa Pilatus berusaha untuk menyelamatkan Yesus. Tetapi oleh karena tekanan-tekanan yang dihadapi oleh massa, boleh dikatakan bahwa hal-hal yang bersifat nasional yang dihadapi di kerajaan Romawi, ternyata pengalaman tentang Yesus itu jauh lebih besar, ya, lebih tendensius apa yang dialami saat itu ketimbang mungkin tentang politik, ekonomi yang terjadi di kerajaan Roma. Tapi seorang pembesar pada akhirnya dia harus menyerahkan Yesus untuk disalib. Saya lebih cenderung kepada pelajaran aplikatif saja. Mungkin apa yang menjadi dasar bagi kita, kalaupun kita diperhadapkan seperti Pilatus,
sehingga kita harus menghadapi banyak tekanan. Meskipun penghalang-penghalang itu berupaya untuk menghalangi kita dalam melakukan apa yang kita yakini itu adalah benar. Ya. Kira-kira di dalam hal-hal yang sifatnya aplikatif dalam kehidupan kita bisa dijelaskan Pendeta Gavril sesuai dengan apa yang dialami oleh Pilatus. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Memang apa yang dialami oleh Pilatus ini ketika dia bertanya apakah itu kebenaran, dia bertanya kepada Yesus, tetapi ketika dia mengajukan pertanyaan tersebut, dia tidak memberi perhatian yang dalam untuk mendengar jawaban daripada Yesus. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 18 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Ketika dia bertanya di ayat 38a, di ayat 38b mengatakan bahwa sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus dan mendapatkan bertemu lagi dengan orang-orang banyak. Dalam pelajaran hari Minggu, bagian bawah, meskipun sudah mengajukan pertanyaan, Pilatus melewatkan kesempatan untuk mengetahui kebenaran karena prasangkanya. Dan keputusan-keputusannya yang terdahulu dan tekanan-tekanan yang menimpanya. Mungkin dalam kehidupan kita banyak hal yang terjadi yang dapat menghimpit kita untuk tetap mempertahankan apa yang kita tahu tentang kebenaran. Jika posisi kita dipertaruhkan hanya untuk membela apa yang benar, maka kita harus meninggalkan posisi kita hanya untuk membela apa yang benar. Karena posisi adalah pemberian daripada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-10, ketika Pilatus dia bertemu kembali lagi dengan Yesus, dia bertanya dan dia berkata kepada Yesus. Kita bisa lihat di ayat yang ke-10, maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Pilatus memiliki kuasa untuk membebaskan Yesus. Tetapi apa jawab Yesus? Bahwa kuasa yang dimiliki oleh Pilatus adalah pemberian dari atas. Seandainya Pilatus bisa tetap mempertahankan prinsipnya untuk mengetahui kebenaran, walaupun dia akan kehilangan posisinya, tetapi Tuhan akan menggantikan dengan jauh yang lebih besar lagi. Dalam kehidupan kita terlalu takut untuk kehilangan hal-hal yang kita miliki hanya untuk mempertahankan kebenaran. Tuhan rindu supaya saya dan saudara sebagai pembaca yang budiman, ketika kita mengetahui apa itu kebenaran, kita berani mempertahankan kebenaran itu. Walaupun risiko akan kita alami, entah itu kita mungkin dalam pekerjaan, kita mau mempertahankan kebenaran, tetapi kita pada akhirnya dipecat, ya tidak perlu khawatir. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan seseorang yang dengan setia membela akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tahu apa itu kebenaran dan kita mau untuk menghidupkannya, maka Tuhan akan memberikan 1001 cara untuk membantu kita keluar sebagai seorang pemenang dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta. Jawaban yang sangat luar biasa yang juga memberikan satu rujukan bahwa apapun yang terjadi, tekanan apa yang kita hadapi, jangan sampai membuyarkan keyakinan dan keimanan kita. Kira-kira demikian ya Pendeta. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada pembelajaran berikutnya. Satu pelajaran yang juga cukup membuka wawasan kita. Apa sebenarnya ketika Yesus ya di dalam penyalipannya dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar penyalipan tersebut.
saya serahkan kepada pendeta muda Michael Manawan untuk dapat memberikan presentasinya terkait pelajaran sahabat kita di hari Rabu, Kamis hingga pada hari Jumat. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Eagle atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada saat ini kita masuk pada pelajaran hari Rabu dan juga hari Kamis, itu di dalam satu perikop di dalam Yohanes pasal 20. Bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang menyaksikan akan tayangan ini, boleh kita buka, kalau mempunyai Alkitab, boleh kita buka di dalam Yohanes pasal 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Di sana kalau kita melihat ada dua peristiwa yang terjadi di sana. Dalam Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, peristiwa ini terjadi ketika pada hari Minggu, ya, Yesus bangkit. Jadi pada hari Jumat itu merupakan hari persiapan, di mana di situ tadi sudah Pendeta Muda Gavrila sudah sampaikan. Kemudian di hari Sabtu disitulah Yesus disalibkan, dan pada hari Minggu sesuai dengan janjinya dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21, Matius 16 ayat yang ke-21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nanti kita akan melihat ada satu pelajaran yang menarik ternyata dari pelajaran ini. Dalam Yohanes pasal 20 ayat yang pertama dikatakan, pada hari pertama minggu itu, ya. Kalau kita melihat bahwa tradisi daripada orang Yahudi pada saat itu, dikatakan bahwa pada hari Sabtu murid-muridnya itu tidak mau melihat Yesus di kuburan, ya. Tetapi dikatakan pagi-pagi benar, ya. Kalau dikatakan pagi-pagi benar itu berarti mungkin masih subuh, ya. Pada hari Minggu itu, hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat, ya, ada satu peristiwa ketika seorang Maria Magdalena dia datang ke kubur Yesus dan dia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Apa yang terjadi? Ya, seandainya kita pergi ke kuburan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, tiba-tiba batu atau tempat kuburannya sudah terbuka. Apa yang ada di dalam benak kita? Akankah kita berpikir bahwa janji Tuhan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Mungkin tidak, ya. Yang kita pikirkan adalah bahwa ini sudah dicuri, ya, sudah dibongkar. Alkitab katakan bahwa Maria di ayat yang kedua dia katakan dia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain. Dia katakan Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Rasa takut yang dialami oleh Maria Magdalena dan para perempuan yang lain ini terjadi, saudara. Pada waktu mereka mau ke kubur, mereka melihat bahwa kuburan itu atau batu itu sudah diambil, ya, atau sudah tidak ada di tempat, telah diambil orang. Yang dipikir adalah bahwa ada pencurian di sana, ada pencuri makam di sana. Dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa ada 3 fakta yang menarik yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Matius mengatakan bahwa kubur itu dijaga. Jadi di sini tidak mungkin ada pencuri, ya. Sehingga perampokan kubur tidak mungkin terjadi. Yang kedua, perampok kubur biasanya apa? Apa yang dia curi? Emas atau harta yang berharga, bukan mayat, ya. Belum kita temukan, belum pernah kita lihat bahwa ada pencuri ketika dia ke kuburan, dia mengambil
mayat seseorang di sana. Yang ketiga, perampok kubur biasanya terburu-buru dan tidak melihat dan melipat kain kafan. Kalau kita membaca tentang Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di sana, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sedang terguling. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Menjadi suatu pelajaran bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam pelajaran ini kita melihat, di ayat yang ketiga tadi dikatakan, ketika murid-muridnya mendengarkan apa yang Maria Magdalena sampaikan, bahwa batu itu telah diambil dari kubur dan dia tidak menemukan, maka berangkatlah Petrus dan murid-muridnya yang lain itu ke kubur. Dan mereka melihat, bahkan ada salah satu muridnya yang percaya bahwa Yesus tidak dicuri oleh orang-orang pada saat itu. Tetapi dia percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Satu pelajaran yang indah bagi kita, ya. Menjadi suatu pelajaran bahwa di balik kematian ada kebangkitan. Dan di sini juga bagaimana mau disampaikan, Yohanes mau sampaikan kepada kita bahwa iman orang-orang percaya tidak hanya sampai di kematian saja, tetapi ketika Yesus bangkit, ini menggambarkan bahwa bagi orang percaya harapan itu ada, bahwa di balik kematian ada kebangkitan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Ketika Yesus tidak bangkit pada saat itu, maka sia-sialah, sama seperti dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan. Sia-sia semua itu. Tetapi Yesus bangkit menunjukkan bahwa pengharapan atau iman daripada orang Kristen itu adalah nyata, bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Tidak ada satupun orang yang bangkit dari antara orang mati sebelum Yesus. Hanya Yesuslah. Dia menunjukkan bahwa seperti Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa ialah maut. Dia harus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan kemudian dia bangkit untuk menunjukkan bahwa dia adalah juru selamat umat manusia. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah dua orang malaikat. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dia masih belum percaya bahwa itu yang berbicara kepadanya adalah dua orang malaikat. Ya. Kemudian ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi di situ juga Maria Magdalena belum tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia berpikir bahwa itu adalah orang yang menjaga taman makam itu. Ya. Dia katakan demikian, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku
dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu pelajaran yang menarik. Awalnya Maria belum percaya bahwa yang berbicara kepadanya adalah Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyebut nama Maria dengan respon yang refleks, dia katakan Rabuni, atau dalam bahasa aslinya dikatakan artinya guru. Disitulah dia baru menyadari bahwa yang berbicara kepadanya adalah Yesus. Dan dia baru teringat bahwa Yesus akan datang, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah menjadi suatu pelajaran bagi kita, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Di balik kematian ada kebangkitan yang Yesus mau bagikan kepada kita. Bagi orang yang percaya, itu makanya dikatakan iman tanpa perbuatan. Ketika kita mempercayai segala sesuatu, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus mau menyelamatkan saudara, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka itu dikatakan menjadi sia-sia. Baik, inilah pelajaran dari hari Rabu sampai hari Kamis. Terima kasih Pendeta Muda Michael Manawan. Pemjabaran yang sangat luar biasa dan sangat menarik bagi kita. Tapi ada satu pelajaran yang sangat praktis yang mungkin menjadi satu aplikatif dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita lihat ya, ada satu pengalaman yang dihadapi oleh Maria. Tadi disebutkan bahwa dia sangat menangis ya, begitu amat sedih ya. Dia mengeluarkan air mata oleh karena melihat kubur itu kosong. Bahkan yang luar biasa, dia juga menyampaikan berita ini kepada murid-muridnya. Ya, bisa saja satu naluri ya, naluri dari murid-murid ini begitu mendapatkan kabar, mereka secara itu dikatakan di Alkitab menyebutkan mereka berlari. Ya. Bahkan sebelum disebutkan Yohanes dan Petrus dan Yohanes, bahkan dari kubur, maksud saya awalnya itu Maria dari kubur, dia berlari dan memberitahukan apa yang dia lihat. Lalu direspon dengan cepat oleh Petrus dan Yohanes. Mereka juga berlari. Tapi yang unik tadi yang disebutkan oleh Pendeta Michael bahwa Maria dia penuh dengan kesedihan. Dan ada air mata yang dia keluarkan. Tapi kalau kita perhatikan secara aplikatif saja ya. Secara aplikatif saja bahwa dia terperangkap dalam kesedihannya. Dia terjebak di dalam tangisannya. Sehingga pada awalnya tadi dia katakan, pelajaran sekolah sahabat dan juga pendeta sampaikan, dia sempat tidak mengenal ini Yesus. Ini satu pelajaran yang cukup, saya tadi berpikir kenapa ya dia tahu itu. Bahkan ketika Yesus disalib, dia yang paling dekat. Ya. Nah, mungkin saja secara aplikatif saja ya, secara kehidupan sehari-hari. Bagaimana ya kita dengan cara apa yang terkadang kita begitu terbebani, ya, beban yang begitu amat berat, sehingga terkadang juga kita itu sukar untuk bisa membedakan bahwa Tuhan itu ada dekat dengan kita, dekat dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa dapat segera untuk memperbaiki cara pandang kita dalam kehidupan kita. Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya dari Pendeta Eagle. Bahwa, ya baik, mari kita perhatikan. Ada sebuah contoh, ketika kita kehilangan orang tua kita. Apa yang kita lakukan? Pasti menangis, ya kan? Pasti menangis. Mengapa kita menangis? Karena kita merasa bahwa kita yang pertama, kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ya.
Kita menangis oleh karena kita bakal kehilangan, dan dalam pikiran kita menjadi beban kita adalah, wah, saya akan ditinggalkan sendiri. Saya tidak akan dapat melakukannya. Saya ditinggalkan sendiri, bahkan itu ditinggal selama-lamanya. Dan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Terkadang ketika kita sama seperti Maria tadi, dia menangis, dia berpikir bahwa dia tidak akan bersama-sama lagi dengan Yesus. Ya. Rasa penasarannya, rasa kesedihannya inilah yang menutupi sehingga pikirannya ditutupi dan berpikir bahwa dia bakal ditinggal oleh Yesus selama-lamanya. Beban inilah yang dia tanggung. Sehingga ketika Yesus menyebutkan namanya Maria, ada motivasi, ada suatu hal yang membuka pikirannya kembali bahwa dia tidak ditinggalkan oleh Yesus. Ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita. Di dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa Tuhan sepertinya meninggalkan saya. Sepertinya beban ini berat banget buat saya. Tanpa Tuhan, ya. Ketika kita ditinggalkan oleh orang tua kita, kemudian kita sendiri, kita akan berpikir, ini saya bisa tidak melakukannya sendiri. Ya. Begitu juga dengan kita terhadap Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk kita melepaskan beban-beban itu semua? Yang perlu kita ingat yang pertama, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya. Terbukti ketika kebangkitan Yesus, ketika Maria Magdalena merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia, Tuhan datang dan menyebut namanya Maria. Ini merupakan respon daripada Yesus, bahwa dia tahu bahwa Maria Magdalena dan murid-muridnya pun merasa kehilangan. Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Bahkan janji Tuhan dalam Matius 28 ayat yang ke-20, aku menyertai kamu senantiasa. Jangan sampai pikiran kita ditutupi oleh beban-beban kehidupan, sehingga kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Dan jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Ya, seperti di Matius pasal yang pertama dikatakan, Immanuel, Allah beserta kita. Kita harus menyadari itu. Dan kita harus pegang selalu janji Tuhan. Aku akan menyertai sampai akhir zaman. Baik, itu pendeta yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pendeta, luar biasa akan jawabannya. Baik pemirsa Voice of Seven dimanapun saudara berada, sebelum kita akan mendengarkan rangkaian pernyataan penutupan dari kedua panelis kita, sekali lagi bila mana saudara ingin untuk didoakan atau rindu untuk kami datang dan kami kunjungi, atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pelajaran-pelajaran sekolah sahabat kita, saudara bisa menghubungi di nomor kontak kami 0857 0099 4007. Sekali lagi 0857 0099 4007. Baik saudara, kita akan dengarkan rangkaian pernyataan penutupan dari kedua panelis kita pada saat ini. Kami persilakan lebih awal pendeta muda Gavril Laluan dan ditutup oleh pendeta muda Michael Manawan. Baik, pemirsa Voice of Seven yang diberkati oleh Tuhan. Dari pelajaran sekolah sahabat ini, kita bisa melihat bahwa kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran yang hakiki, seperti yang kita percayai di dalam firman Tuhan. Saya ingin mengambil satu peristiwa yang terakhir di dalam Yohanes pasal 18 ayat 31,
ketika orang-orang Yahudi berkata, kami tidak boleh diperbolehkan membunuh seseorang. Sebenarnya ketika mereka membenci Yesus, mereka telah membunuh Yesus. Bukan pada saat Yesus berada di atas kayu salib dan Yesus dibunuh pada saat itu. Tetapi di saat mereka membenci Yesus, mereka telah membunuh Yesus. Dalam 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jangan sampai kebenaran yang kita miliki akan sirna oleh karena kita membenci orang-orang yang menghidupkan kebenaran tersebut. Semoga kita akan menjadi orang-orang yang dapat mengasihi, menghargai kebenaran yang ada, sehingga Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Demikian Pak Pendeta. Oke, baik. Sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita, dan juga ini menjadi suatu pelajaran yang penting bagi kita, di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Menjadi suatu pelajaran bagi kita di dalam ayat yang terakhir dalam Yohanes 20 ayat yang ke-18 ini. Ketika Maria Magdalena menyaksikan semuanya itu, dia pergi dan berkata kepada murid-muridnya. Ini menjadi suatu misi bagi saya dan kita semua yang menyaksikan akan tayangan ini. Bahwa kita mempunyai satu misi ketika kita menerima kebenaran Tuhan. Dan kita menjadikan Dia sebagai juru selamat kita. Bahkan Yesus sendiri rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita pergi dan sampaikan kepada orang lain firman itu, pekabaran itu. Biarlah ini juga menjadi kebenaran bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada kedua panelis kita yang telah memberikan rangkaian pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-12 dengan judul Saat Kemuliaan, Salib dan Kebangkitan. Dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anu nomor 7, kita akan akhiri rangkaian pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini dengan doa. Kami minta kepada Pendeta Muda Michael Manawan untuk mengakhirinya dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami baru saja mempelajari akan pelajaran yang indah, saat kemuliaan, di mana Engkau harus disalibkan dan Engkau juga membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih ya Tuhan, memberkati Pendeta Muda Gafrila dan juga Pendeta Eagle yang sudah memimpin akan pelajaran ini. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat kebijaksanaan, dan bagi kami semua yang mendengarkan merasa diberkati, dan biarlah melalui pelajaran ini kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih atas simpati daripada sahabat-sahabat pemirsa Voice of Seven dimanapun saudara berada. Untuk tayangan-tayangan pelajaran sekolah sahabat berikutnya, saksikan di tayangan YouTube daripada Advent KJKT, dan kita akan lebih diberkati pada saat kita mendengarkan rangkaian firman Tuhan. Bersama dengan Pendeta Muda Michael Manawan dan Pendeta Muda Gafrila Loan, dan saya sendiri sebagai moderator Pendeta Eagle Angko mengucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.